Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 3, tema 3, subtema 1. Kita telah mengetahui beberapa tokoh berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu siapa tokoh penemu di bidang olahraga? James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Ini listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut memicu terjadinya arus. Kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi. Arus listrik tersebut yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan listrik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dapat untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian listrik disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian listrik paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterai cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian membaca bacaan ini, maka
kalian dapat mengerjakan tugas berikutnya. Tugasnya yaitu amati kembali jawabanmu. Pastikan bahwa jawabanmu tersebut benar dan sesuai dengan isi bacaan. Tulis jawabanmu pada diagram berikut. Di sini ada diagram. Untuk paragraf 1, topik masalahnya apa? Ditulis dalam kotak tersebut. Kemudian sampai dengan paragraf keempat yang berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kemudian jawablah pertanyaan berikut untuk memastikan isi tulisanmu pada diagram sesuai dengan isi bacaan. Di sini ada nomor 1, 2, 3. Kemudian kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelasan atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Demikian penjelasan Ibu. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.